Kaifa halukum jami'an? الحمد لله بخير. Alhamdulillah. Tayyib. Naltaqi bikum maratan ukhra fi darsinal yawm al-lughah al-arabiyyah khassah fil qawaid yakni ilmu nahwi wa kadzalika as-sarfi. Qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qira'atil basmalah. بسم الله الرحمن الرحيم. Eh, Tayyib, bila ams qad bahasna kasiran, kemarin kita bahas banyak terkait isim-isim yang mu'rob. Artinya isim-isim yang bisa berubah ketika ada amil yang menyebabkannya berubah. Ayo. Naam, syifaan lakum li fawza wa kadzalika al-ukhra allati la tusahihu ajasadahum. Amin syifaan آمين lakum. آمين Tayyib آمين bila آمين. dek, cas dek. Dek, cas. Tayyib. Alhamdulillah qad bahasna kasiran minal asma al-mu'rabah, isim-isim yang bisa berubah-ubah disebabkan ada amil yang mempengaruhi perubahannya. Seperti satu misal dari salah satu contoh misalnya abun. Abun itu isim yang bisa berubah. Dia bisa abu, bisa abi, bisa aba. Tergantung dia kedudukan jadi apa atau i'rabnya jadi apa. Kalau misalnya i'rabnya rafa, maka tandanya adalah wawu, abu. Tapi ketika nasab, maka tandanya adalah alif, aba. Ketika jer, tandanya ya, abi. Gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya mengetahuinya? Nah, posisinya dia jadi apa? Misalnya jadi fa'il, maka dia wajib rofa. Kemudian ketika misalnya maf'ul bih, maka dia wajib nasab. Namun ketika Asmaul Khamsah ini posisinya jadi mudhaf ilaih ataupun jadi majrur yang jatuh setelah huruf jar maka tandanya adalah ya. Kemudian sedikit disinggung terkait isim munsharif yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin atau isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi pada dasarnya isim-isim itu semuanya ditanwin ya. Tapi ada isim yang tidak bisa ditanwin. Isim apa itu namanya? Namanya adalah isim ghairu munsharif. Isim ini tidak bisa dipukul rata atau semuanya isim ghairu munsharif. Enggak. Tapi hanya ada beberapa. Hanya ada tidak banyak. Misalnya dalam satu bab kitab ya itu mungkin ada satu, dua, atau tiga saja yang tidak bisa menerima tanwin. Tapi di samping itu juga ketika ada kalimat isim kok ada alnya maka dia tidak beri tanwin itu otomatis. Nah terkait isim ghairu munsharif ini itu khusus ada kalimatnya dan juga tapi ya jarang, tapi ada. Jarang tapi ada. Misalnya dalam satu kitab, Fasyara itu wujubi syami khamsyatu asya'a. Nah, asya'a di situ dia berkedudukan menjadi mudhof ilaih, jarnya menggunakan tanda fathah dan tidak boleh ditanwin. Ya. Seharusnya kan kalau teman-teman mengetahui mudhof ilaih seharusnya asya'in. Gitu ya. Taib itu isim huruf musyarif. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman, adakah di sini yang ingin melanjutkan lagi pembelajarannya? Kalau misalnya tidak ada atau eh,
mungkin libur dulu atau gimana, saya tidak melanjutkan materinya, saya akan memberikan gambaran keseluruhan terkait ilmu nahwu gitu. Mau lanjut Ustaz. Oh lanjut, ya, akhir. Lanjut aja Ustaz. Lanjut aja Ustaz sampai sampai Lanjut. apa sampai bisa kan ini. Lanjut Ustaz. Ayo, saya juga nggak tahu nanti dipindah kelasnya atau enggak, saya juga nggak tahu. Yang jelas bulan depan atau periode depan itu saya itu pending dulu. Soalnya itu al-istiqdad litazwij. Fahimtum kalami? Harapan harapan paham tuh. Tapi harapan kami Ustaz untuk sementara ndak usah ganti-ganti dulu gitu kan supaya kami ndak istilahnya kan kalau Ustaz kan dari awal jadi tahu kan posisi kami Hmm. gitu. Jadi kalau Mabruk diganti Ustaz, lagi mabruk, nanti mabruk, mabruk. jadi kayak apa gitu. Kalau ganti kan mereka mungkin nggak tahu udah sampai mana kemampuan kami gitu Ustaz. Jadi kami usul kalau bisa dilanjut aja. Mohon kami kalau ada panitianya kami mau mengusulkan untuk di grup ini ya kami mohon dengan sangat gitu sampean aja yang apa yang ngajar kami gitu. Kayak nanti bisa ke Kalau adminnya. bisa. Ya, Nggih, nggih kalau anu. ayo. Ayo, dan Saastamir ya. Sebenarnya teman-teman kalau boleh jujur, ini tuh tidak sistematis sama sekali. Nahunya ini. Lebih enak itu langsung pakai kitab. Entah itu Jurumiyah, Imriti, Nahwadeh, atau bahkan mungkin Alfiyah. Tapi nggak mungkin kalau Alfiyah. Jadi, jadi saya tahu pasti teman-teman bingung. Pasti teman-teman bingung. Soalnya meloncat-loncat bahasanya. Yang Nggih, nggih. seharusnya itu pembagian kalimat, jenis kalimat, baru kemudian tanda i'rab. Lah, ini tanda i'rab itu ditaruh di paling belakang. Habis i'rab kemudian isim-isim wajib dibaca rofa, isim-isim wajib dibaca nasab. Lah, inti dari kebanyakan dibaca kitab itu ya ini, isim-isim wajib dibaca rofa dan isim-isim wajib dibaca nasab serta dibaca jar. Itu yang paling banyak. Nah, ini cuman hanya dua kertas saja. Tiga ya, tiga gitu. Tapi ini alhamdulillah sudah ada gambaran Ustaz bagi kami gitu. Walaupun istilahnya ini ndak seperti kitab-kitab gitu kan yang disampaikan tadi sama Ustaz. Jadi Ayo, setidaknya sudah ada gambaran bagi kami gitu kan. ayo, alhamdulillah. Ini kalau nggak salah itu programnya 2 bulan. Yang Nahu ini, yang kitab ini sama yang kitab satunya itu 2 bulan. Setelahnya itu kurang tahu saya. Tayyip. Saya lanjutkan ya, Nah, nah. pelan-pelan. Ya, Ustaz. Tayyip. Saya mana tadi? Jadi pada dasarnya isim itu ditanwin, ditanwin. Kayak di an, kayak madrasatun, madrasatin, madrasatan. Kecuali kalau ada alnya, nggak boleh ditanwin, nggak bisa ditanwin. Lah, ini ada kalimat, dia tidak boleh ditanwin, teman-teman. Tidak boleh ditanwin. Artinya tidak boleh misalnya Ahmadu menjadi Ahmadun gitu nggak boleh. Bahkan ketika kemasukan huruf jar, bi misalnya atau fi misalnya, dia itu tandanya bukan kasroh jar, tapi fathah. Misalnya satu contoh Ahmadu. Eh, Marartu bi Ahmada gitu. Harokatnya fathah. Tapi i'rabnya dia tetap jar. Dia tetap jar. I'rabnya tetap jar. Kemudian dia bisa jar kapan ketika ada alnya. Ketika ada alnya. Satu misal misalnya eh itu. Ya, Ka'bah itu ya. Ka'bah, Al-Ka'bati. Aywa. Itu bisa ketika ada alnya. Misalnya khamsyatu asya'a
Kapan dia kasroh? Ketika ada alnya. Khomsatul asya'i. Nah, itu baru boleh. Kembali ke hukum asal. Tapi kalau tidak ada alnya, dia nanti tandanya adalah fathah. Jer, i'rabnya jer, tandanya adalah fathah. Jadi perlu diketahui teman-teman, tanda i'rab itu banyak. Nanti habis ini akan saya konsultasikan sama apa itu? Sama direkturnya ya, direkturnya langsung. Ya, benar. Soalnya soalnya jujur emang harus sistematis, nggak bisa loncat-loncat. Saya mengajar Iya. Nahwu itu sejak 2016 akhir pondok ya di pondok. Kalau diloncat-loncat nggak bisa emang. Apalagi kayak kayak tadi membahas terkait sebelumnya membahas terkait lazim sama mutaaddi. Sebelum lanjut ke lazim sama mutaaddi harus tahu terlebih dahulu apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, gitu kan teman-teman. Tapi di situ nggak langsung gitu loh. Langsung apa itu fi'il lazim atau fi'il mati, fi'il mutaaddi. Tayyib. Nah, ini terkait gambaran terkait isim ghairul munsharif teman-teman. Nah, isim ghairul munsharif ini ada istilah ilat. Ilat itu gampangannya sebuah penyebab yang mana dia tidak bisa ditanwin. Nah, dalam isim ghairul munsharif itu terdapat dua ilat. Ada yang karena satu ilat, ada yang karena tiga ilat. Tapi nggak bisa, ada yang dua ilat ya. Afwan, tidak bisa tiga ilat. Ya, kalau nggak satu ilat ya dua ilat. Gitu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah sihot muntahal jumu. Sihot muntahal jumu ini dia tidak bisa dijamakkan kembali ya sudah mentok. Misalnya ciri-ciri sihot muntahal jumu itu setelah alif taksir terdapat dua huruf. Misalnya masajidu. Masajidu terus madarisu itu dia sigot muntal jumu dan dia merupakan isim huruf musyarif. Artinya tidak bisa ditanwin. Tidak bisa masajidun. Misalnya dahabtu ila masajida. Masajida. Saya pergi ke masjid-masjid gitu misalnya ya. Masajida teman-teman, bukan masajidi. Kalau teman-teman ketahui dasarannya kan setelah huruf jar kan kasroh. Lah ini dia fathah gitu. Kemudian tiga huruf yang tengah mati setelah alif taksir itu tiga huruf yang tengah mati. Misalnya masobihu. Masobihu. Habis setelah alif itu ada tiga huruf yang tengah mati. Itu juga isim huruf munsharif. Mafatihu. Itu juga isim huruf munsharif. Kemudian alif taknis. Alif taknis ini yang menunjukkan arti perempuan. Ada kalanya maksurah, ada kalanya mamdudah. Misalnya maksurah itu adalah fa'la, ini kurang besar ini. Fa'la, contohnya dakwah, yaitu alif taknis, terdapat alif taknis di belakangnya. Misalnya udma, fu'la. Jadi misalnya mau dibuat sifat ya, kalau dalam doa itu asyafa'atu al-udma gitu. Dia sudah mu'annas. Sudah mu'annas dan dia jadi menjadi na'at dari man'ut asyafa'atu al-udma. Mungkin teman-teman pernah dengar asyafa'atu al-udma gitu ya. Bukan asyafa'atu al-adimu gitu ya. Tayyib. Bisanya asyafa'atu al-adimatu atau asyafa'atu al-udma gitu. Kemudian fi'lah kayak dikra, dikra maulidir rasul. Nah, itu juga dia tidak bisa ditanwin teman-teman. Kemudian yang mamdudah kayak fa'lahu ikut wajan fa'lahu ini seringkali pakai warna ya teman-teman warna. Warna
Artinya ini warnanya untuk mu'annas ya, untuk mu'annas. Misalnya ahmaru itu mudzakkar. Mu'annasnya hamra'u. Ya, ahmaru ini juga isim huruf musyarif, teman-teman. Enggak boleh ahmarun, enggak boleh. Abyadun enggak boleh. Aswadun enggak boleh. Dia itu enggak bisa ditanwin. Nah, bagaimana bentuk muannasnya? Bentuk muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Misalnya ahmaru hamra'u. Abyadu baydha'u. Aswadu sauda'u. Ya, jadi. Kemudian fu'la'u. Fu'ala'u misalnya fuqara'u. Fuqara'u itu enggak bisa fuqara'un, teman-teman. Fakir, fuqara' itu dia posisinya menjadi isim ghairu munsharif karena satu ilat, yaitu terdapat alif ta'nis mamdudah. Kemudian yang dua ilat, teman-teman, ada wasfiyah atau sifat, ada kalanya alamiah atau sebuah nama. Nah, wasfiyah atau sifat ini ada kalanya mengikuti wazan fi'il. Jadi mirip sama fi'il. Contohnya afdalu kan mirip sama af'alu. Af'ala yuf'ilu if'alan yang itu yaitu af'alu, wazan fi'il. Jadi misalnya ahmadu itu juga wazan fi'il. Ahmadu, afdalu, dia tidak bisa ditanwin. Jadi afdolun gitu nggak boleh, teman-teman. Afdol bisa afdolu, pokoknya nggak boleh ditanwin. Kemudian ziyada alif nun, terdapat alif nun di belakangnya. Kaslanu. Kaslanu. Dia posisinya isim huruf musyarif dua ilat, ya, dua ilat. Yaitu yang pertama sifat, karena kaslanu itu kan artinya malas. Sifat kayak ghadbanu marah, ta'banu capek, apalagi wama asbah dzalik dan lain-lainnya. Itu dia posisinya nggak bisa ditanwin karena dua ilat. Ilat yang pertama ada karena sifat, yang kedua karena terdapat alif nun. Kemudian karena udul, udul di situ dijelaskan pindahan dari satu isim ke isim yang lain dengan tanpa merubah arti yang dimaksud. Sulasu, sulasu, ruba'u, khumasu. Nah, itu sama sudasu yang yang aslinya kan salisun arba khamsah. Di udul dirubah aja tapi tetap sama. Nah, itu mengikuti wazan mana tadi? Fu'alu ya. Sama kayak wahidun menjadi uhadu. Tuh. Kemudian yang alamiah. Alamiah ini nama ya, nama wazan fi'il, mirip fi'il. Yazidu, yazid kayak kayak terdapat huruf mudharaahnya. Cuman emang nama orang Yazidu. Dia juga merupakan isim ghairu munsharif. Kemudian ziyada alif nun, misalnya Usmanu. Usmanu terdapat alif nun. Sebuah nama dan juga terdapat alif nun. Kemudian udul yang kayak tadi, misalnya Umaru, dari Amir menjadi Umaru, sama. Kemudian tarkib masjid. Tarkib masjid ini dua kata yang digabung menjadi satu. Misalnya ba'la baku, dari akar kata ba'la sama baku. Misalnya lagi hadramaut, dari kata hadro sama maut. Pokoknya sebuah nama yang mana dua kalimat isim dan dijadikan satu. Itu beda sama mudhaf ilaih ya, beda sama mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dua kalimat isim yang akhirannya dikasih al,
boleh juga tidak. Namun nanti majrur, dibaca jer, mudhof ilaihnya. Tapi kalau tidak ya bukan. Nanti bisa jadi dia merupakan tarkib masjid. Tarkib masjid. Tapi ini nadirun dan jarang banget. Ayo. Ibrahim, Ajamiyah. Ajamiyah itu nama non-Arab atau selain Arab. Jadi Ibrahim itu bukan nama Arab, teman-teman. Misalnya lagi, pokoknya nama selain Arab. Itu nanti isim ghairu munsorif. Saya juga tidak tahu itu Ibrahim itu bahasa apa. Kayak misalnya lagi, katakanlah Alex ya. Pokoknya non-Arab gitu ya. Nah, itu non-Arab pasti dia isim ghairu munsorif. Tidak bisa ditanwin. Kemudian taknis ya. Taknis. Alamiah dan taknis. Nah, taknis ini atau yang menunjukkan perempuan ada kalanya dari segi lafdon, ada kalanya maknan, ada kalanya lafdon wa makna. Yang lafdon itu sudah jelas tanpa terdapat tak marbutohnya, kayak Muawiyah. Kemudian maknan, maknanya saja, tapi tidak terdapat tanda marbutohnya. Atau emang posisinya dia perempuan. Kemudian lafdon wa maknan dari segi lafad dan juga makna, kayak Fatimah. Di samping dia terdapat tak marbutoh, dia juga merupakan sebuah nama untuk perempuan gitu. Apa ini? Tayyib. Tilka dzalika al-bayan al-wajiz al-qasir minni, penjelasan singkat terkait materi isim huruf munsyarif. Kama arafna anna ismul huruf munsyarif yani gharibun jiddan fil kutub. Misalnya ala sabil misal fi babi fi fasal atau masalan fi kulli maudhu, dari setiap tema kadang hanya ada 2, 3 atau 4. Kalau biasanya kalau dalam fikih itu banyak terkait syai'un yang dijamakkan menjadi asya, itu nanti merupakan isim huruf munsyarif. Atau teman-teman bisa mengetahuinya ketika membaca kitab yang ada harokatnya. Kan nggak bisa ini cul-culan langsung, ya pakai harokatnya. Tapi sebelumnya itu sedikit sedikit banyaknya harus tahu terkait mudhof mudhof ilaih dan juga posisi yang mana dia tetap fathah walaupun dibaca jer. Gitu. Mungkin hal indakum as-soal? Kan Ustaz, Hmm? kalau itu kalimat al-fatah itu masuk anu dia. Mustari bukan dia. Apa? Patah, patah, lapat patah. Kalimat patah. Al-fatah. Fata. Yang ada yaknya itu. Ya, Naam. ya. Ya, patah kan pernah baca itu nggak berubah, bilang saja al-fatah, ro'aitul fatah, marautul bil fatah, tetap aja patah Ya. dia bacanya. Ya, naam. Itu namanya isim. Isim apa? Itu sebelumnya sudah pernah dibahas. Isim Maksud, maksur. Naam, isim maksur. Dia itu tetap tapi tandanya beda. Misalnya gini, Ja'a al-fata. Al-fata itu i'rabnya apa? Kalau boleh tahu? dia marfu kayaknya dia. Ya, marfu. Dia marfu karena dia posisinya menjadi fa'il. Namun, tandanya itu bukan dhammah dohiro, tapi dhammah muqaddaroh. Berarti Dikira-kirakan. maksud mabni itu Ustaz ya. Apa? Masuk mabni berarti itu. Bukan. Dia tetap Bukan. i'rab, tapi takdir. Iya. Dikira-kirakan. Jadi kan Oh, gitu. definisi i'rab itu
eh, taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhon au takdiron. Lah, yang dimaksud lafdhon itu yang jelas-jelas saja, misalnya kayak Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan itu kan jelas harokat akhirnya. Ya, jelas ya. Tapi kalau sekiranya harokatnya itu tetap, ya, tetap itu bisa jadi dia i'robnya dikira-kirakan yang takdiron tadi. Jadi misalnya ro'a itu Musa ya Musa, bukan Musa ya. Ro'a itu Musa. I'robnya adalah tahu Ahmad Kusairi? Ro'a itu Musa, Nasab. Mansub. nasob atau mansub. Dia posisinya menjadi Maf'ul bih. maf'ul bih. Maf'ul bih itu selamanya dibaca nasob. Nah, misalnya kemasukan huruf jar juga tetap sama mukaddarahnya. Tayyib? Tafadhol Ukhti Hanifah. Kalau mau bertanya. Afan Ustaz, Nah, kalau di isim ghairu munsharif tuh, kalau jannatun tuh menjadi al jannatu Ustaz. oh, gini. Kalau yang Uti sebutkan tadi itu bukan isim ghairu munsharif. Dia itu bisa ditanwin. Janatun ya janatun. Kapan dia tidak ditanwin? Ya ketika ada alnya. Emang pada dasarnya kalau ada al tidak boleh ditanwin. Walaupun misalnya madrasatun. Kalau ada alnya nggak boleh al madrasatun, nggak boleh. Itu kaidah dasar banget. Nggak boleh ada al. Itu. Jadi yang jannatun itu ya fi jannatin naim atau bukan itu betul-betul kita. Jannah ya bisa tergantung dia posisinya jadi apa. Syukran Ustaz. Afwan. Kalau Makkah, Makkah itu sudah tentu isim ghairu munsharif. Bimakkah, bimakkata. Tayyib, hal indakum aswal akhar. Kalau udah ada, saya lanjutkan di isim mudzakkar sama isim muannas. Nah, kayak gini kan sebenarnya seharusnya bahas dulu mudzakkar sama muannas. Tapi sudah meloncat ke isim ghairu munsharif. Tayyib. Jadi isim mudzakkar sama muannas. Mudzakkar itu kan laki-laki, muannas perempuan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui dia itu muannas ataukah dia muannas ataukah dia mudzakkar? Nah, kapan dia mudzakkar? Yang pertama, ada kalanya hakiki. Artinya emang jelas-jelas posisinya nama seorang laki-laki. Misalnya Aliun, Zaidun, Muhammadun, Bakrun, Wama asbah dalik. Ada kalanya majazi. Majazi di sini dari segi lafadznya itu
Tidak ada tak marbutahnya. Misalnya maktabun, kolamun, bakorun. Ya. Nah, kalau isim mu'annas untuk perempuan ini ada kalanya hakiki sama majazi. Nah, hakiki ini yang sudah jelas-jelas nama untuk perempuan dan juga ada tanda perempuannya, misalnya tak marbutoh. Nah, yang majazi ini ada kalanya berakhiran tak marbutoh, seperti hizana. Taknya itu namanya tak marbutoh. Ada tak marbutoh, ada tak mabesutoh. Kalau tak mabesutoh itu yang lebar, yang jaat. Nah, taknya itu disebut tak mabesutoh, yang ter yang terhampar. Kalau marbutoh itu yang bulat itu. Kemudian berakhiran alif taknis, misalnya fudla yang maksura tadi sama mamduda hamra'u. Dia juga perempuan, teman-teman. Dihukumi perempuan. Jadi misalnya indi hmm, indi hizanatun hamra'u. Saya mempunyai lemari yang berwarna merah. Itu. Tapi kalau posisinya mudakar misalnya indi kolamun ahmaru. Nah, nggak boleh dibaca ahmarun karena dia termasuk isim ghairu munsorif. Tidak boleh ditanwin. Ya, yang yang warna-warna itu banyakan itu berupa isim ghairu munsorif, tapi nggak semuanya. Kemudian yang majazi juga termasuk sifat khusus perempuan kayak nifas, haid. Walaupun dari segi lafaz itu mudzakkar nggak ada tanda keperempuanannya, tapi dia sudah menjadi sifat yang melekat pada diri seorang perempuan. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan seperti kaki, tangan itu juga merupakan mu'annas. Kemudian ada kalanya di nas dalam Al-Quran artinya sudah ditentukan bahwa kalimat ini itu mu'annas. Misalnya nafsun, ya nafsun. Nafsun itu mu'annas sudah ditentukan dari sananya. Nggak bisa kita menyebutkan mudakar atau nggak bisa kita membuat-buat kayak ini mudakar tapi berupa mu'annas nggak bisa. Jadi kadang sudah dinas dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah. Irji'i. Ya seharusnya kan misalnya kalau laki-laki kan irji. Ya kayak misalnya idhab, pergilah. Kalau ke perempuan idhabi. Unsur, tolonglah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mukhatabahnya berarti unsuri. Lah ini dalam Al-Quran sudah ada tanda-tanda kalau dia perempuan. Ya, tadi itu sudah dinas dalam Al-Quran. Irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu terkait isim mudzakkar sama isim muannas. Ada kalanya majazi, ada kalanya hakiki. Jadi hal indakum as-soal. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kalau sama saya nanti i'rab dulu. Saya akan menerangkan ini dulu. Nah, ini dulu. Ini yang penting ini. Ini terlebih dahulu seharusnya dipelajari itu. Isim mufrad rafa dengan tanda apa, nasab dengan tanda apa, jar dengan tanda apa. Baru kemudian membahas tentang isim-isim yang wajib dibaca rafa. Kayak ini fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isimnya kana, khobarnya inna, tawabe, naat atau taukid badal. Kemudian bermulanya dari sini. Misalnya nanti tandanya akan banyak sekali. Tanda dari i'rab. Biar yang tahu tidak hanya rafa itu dhamma, nasab tidak hanya fathah, jar tidak ada kasrah. Nah, ini contohnya ini isim munsharif. Rafa dengan tanda dhammah, nasab dengan tanda fathah, jar dengan tanda fathah. Nah, tuh. Tayyib hal indakum as-soal?
Oke, Ustaz. Kalau nggak ada, saya lanjutkan terakhir ini. Saya, Soalnya misalnya nanti misal masih lanjut dan masih saya ngajar, nanti saya mulai dari i'rab. Habis i'rab, kemudian, nah i'rab ini harus dihafal teman-teman. Harus wajib hafal. Kemudian baru kali, marfu'atil asma. Isim-isim wajib dibaca rofa. Seperti fa'il, naibul fa'il tadi itu. Sampai isim-isim wajib dibaca jar. Kayak misalnya mudhof ilaih. Wajib dibaca jar. Nah, itu soalnya itu yang aksaru istikhdaman. Banyak digunakan. Ya, coba saya lanjutkan ini ya. Isim ma'rifat sama nakirah. Isim ma'rifat itu secara arti bahasa. Oh, nakirah dulu ya. Nakirah itu secara arti bahasa adalah umum. Misalnya baitun. Baitun, rumah. Rumah masih umum. Tapi kalau dikasih al baitu itu artinya rumah itu. Misalnya madrasatun, sekolah. Mau membahasarakan rumah itu bisa pakai al madrasatu. Jadi misalnya mau membahasarakan rumah itu luas. Al madrasatu wasiatun. Rumah itu luas. Al madrasatu al wasiatun. Tapi kalau nggak ada alnya, misalnya kayak kolamun, rojulun, ya. Ra'aitu rojulan, saya melihat seorang laki-laki. Laki-lakinya ini umum. Laki-lakinya umum, nggak jelas. Umum sekali. Nah, itu namanya disebut nakiroh. Kalau biasanya mau mengajarinya dengan bahasa simpel, kalau nakiroh nggak ada alnya, makrifat ada alnya. Itu dasar sekali untuk pemahaman terkait perbedaan nakiroh sama makrifat. Kalau nakiroh itu umum, makrifat itu khusus. Itu nakiroh. Jadi kayak solihun, itu nakiroh. Kalau as-solihu, makrifat. Solihun, ketika dia nama orang, namanya soleh gitu, ismu soleh. Nah, itu makrifat teman-teman, bukan nakiro. Kenapa? Karena sudah jelas nama orang, orangnya ya itu, yang itu gitu. Itu yang nakiro. Kemudian kalau isim makrifat itu menunjukkan arti khusus atau tertentu. Nah, arti khusus atau tertentu. Misalnya isim alam. Isim alam ini nama orang. Alam isim misalnya Hasanun. Nama orang Hasan. Nah, Muhammadun, Ahmadu, Ahmadu. Kemudian alam lakob Samsuddin. Itu alam lakob, nama julukan. Alam kunyah Abu Hamid. Abu Hamid atau Abu Hurairah. Ayo. Kemudian isim ma'rifat yang tadi. Termasuk juga isim ma'rifat adalah isim domir. Nah, isim domir semuanya itu ma'rifat. Dimulai dari huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu namanya isim ma'rifat. Ya. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah menunjukkan arti tunjuk itu juga berupa isim ma'rifat. Misalnya kayak dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma itu merupakan isim ma'rifat. Ya. Dalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Itu isim ma'rifat. Misalnya isim musul. Ulaika, alladhi, aladani, aladina itu isim mausul. Isim mausul, setiap isim mausul itu berupa makrifat. Ya. Kemudian isim marifat dengan al yang saya sebutkan tadi. Karena ada alnya, maka dia menjadi makrifat. Misalnya, itu tadi, al baitu. Kalau baitun itu nakiroh,
Kalau al-baitu itu ma'rifat. Tinggal dikasih al sudah jadi ma'rifat. Kemudian mudhof pada isim ma'rifat. Misalnya baitullah. Lah baitullah. Allah itu kan sudah jelas merupakan isim ma'rifat karena ada alnya. Kemudian dimudhafkan kepadanya itu juga merupakan ma'rifat. Fahimtum? Al-farqu baina ma'rifat wa nakirah. Insya Oke. Coba saya kasih apa ya? Coba sih barangkali di sini ada kitab tak lihatkan. Nanti tinggal saya akan tanya dia makrifat atau nakirah. Oh, yang di sini aja wis, yang di muhadas aja wis. Nah tadi. Mangdur. Mahdzur Ustaz. Ayo. Nah, tadi. Misalnya ini al-ma'hadi. Al-ma'hadi itu makrifat atau nakirah Ma'rifat. dengan tanda Alif lam. alif lam. Kemudian misalnya alladzi dia merupakan makrifat atau nakirah Ma'rifat. karena Alif Allah. lam. Isyarah. berupa Mausul. Isim 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 isyarah. mausul. Mausul. Isim Oh iya, isim mausul. mausul. Isim mausul. Nasib. Kemudian misalnya eh ini teman-teman kayak Ramadhana ini dia isim ghairu munsharif. Jadi nggak boleh fi nahari Ramadhani, nggak boleh. Yang benar fi nahari Ramadhana. Dia tetap jar tapi tandanya itu bukan kasrah melainkan fathah. Fi nahari Ramadhana gitu. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Ya pertama emang baca dulu harokat baca dulu yang ada harokatnya dan mengidentifikasi dia seharusnya kasro. Kenapa kok tidak kasro? Kok fathah? Nah, itu berarti dia isim ghairu munsorif. Kayak al-lughah ini sudah jelas. Syati'il bahar. Syati ini marifatun nakirah. Nakirah Ustaz. Nakirah, nakirah Al-Bahri marifat. Ma'rifat. Aywa. Syati'i nakirah marifat. Nakirah. Nakirah. Laisa. Setiap isim yang dimudhafkan kepada makrifat, maka dia disebut makrifat. Oh Itu gitu. kait yang tadi itu, yang contohnya ini, yang baitullah. Bait itu Hmm. kan nakirah, kemudian Hmm. dimudhafkan kepada isim makrifat. Dia disebut juga makrifat. Oh gitu. Muafikun, ini marifatun nakirah. Nakirah. Nakirah, karena tidak terdapat Alif lam. alif lam. Tayyib. Barhan, ini marifatun nakirah. Marifatun nakirah, Barhan. Fi'il Ustaz. Ayo, fi'il. Kalau dia fi'il ya nggak bisa makrifat karena yang bisa makrifat hanya ada isim. Isim. Kalau burhan, burhan, Burhan isim. burhan isim, nama orang, namanya burhan.
Ayo. Tayyib. Ini yang akhir-akhir dari muhadasah ini lebih sampai akhir ini ceramah ya. Ceramah. Jadi nanti akhir endingnya nanti teman-teman buat teks untuk berpidato. Tayyib. Tayyib, hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inni la astamikumul udra ala zallati lisani wa asarati kalami. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa istimaikum qabla an tatim. Hal indakum as-su'al? Soal Ustaz, Aywa. untuk mengetahui program keseluruhan kita menghubungi siapa Ustaz? Itu di grup itu ada namanya Ustadz Anas. Oh, beliau ya. Ya, beliau itu. Jadi ya beliau yang ngechat saya. Kemudian dimintai untuk mengajar. Nah, Ustaz sendiri di di plot berapa waktu Ustaz? Apa? Sebulan, 2 bulan? Saya sendiri. Iya. Kebetulan dulu kan saya jurusan bahasa Arab. Habis sekolah aliyah, pengen jurusan bahasa Arab, kemudian ke Pare 1 bulan. Ke Pare 1 bulan, kebetulan sama Ustadz Anas itu, satu kelas. Nah, habis 1 bulan, habis itu saya kuliah. Habis kuliah 2016, 2017 saya ke mana? Ke Dalwa, Darul Lughah Dakwah. Habis itu, setelahnya itu di semester berikutnya saya ikut lagi di Pare yang full time 2. Dulu istilahnya full time 1, full time 2. Full time 1 targetnya 2000 kosakata, full time 2 juga sama. Cuman full time 2 lebih ke muradif sama mudhot. Jadi sinonim sama antonim. Nah, emang tidak apa ya? Ya, tidak diragukan lagi. Soalnya di sana itu setiap hari, teman-teman. Jadi 1 hari itu 7 kali pertemuan. Di asramanya itu full ngomong dan juga ada gurunya. Itu kan yang terkenal dengan bahasa Inggrisnya Ustaz ya? Ya, Pare. Tapi terkenalnya bahasa Inggris. Kampung Pare sebutannya. Kampung Artinya, Inggris. iya kampung Inggris. Ustaz di situ juga areanya. Iya, sama kayak Ustadz Anas. Oh. Cuman rumah saya nggak di situ. Oh. Ayo, saya di Tambak Beras, Jombang. Yang terkenal dengan Pondok Tebu Ireng, Gus Dur. Kalau yang Ustadz di dalam program ini sampai kapan itunya? Sayanya atau ya, ya Ustadz sendiri. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Ya, saya Terus bulan depan itu istiqda dan litazawuj. Ayo. Litazwij. Oh. Ayo. Bidu'aikum. Oh gitu Ustaz. Ya. Prepare. Jadi berarti nunggu arahan yang terbaru ya dari pengelola. Nah, dari pengelola. Oh, Dulu saya sempat buka di rumah tapi offline. Teman fokusnya ke mahasiswa jurusan bahasa Arab sendiri. Kalau untuk nanti kuliah itu juga sampai membuka juga kalau untuk gimana? Kuliah? Hah? Kuliah bahasa Arab, ya bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab, ya? Iya, bahasa Arab. Saya? Buka juga sampai. Ya. Hah? Gimana? Sampai membuka kuliah jurusan bahasa Arab juga kan? Bukan kuliah, kursus. Kursus. Cuman offline, di rumah sendiri. Objeknya anak kuliah jurusan bahasa Arab. Dan saya punya kitab sendiri. Kayaknya sampai kalau buka sendiri kan kayaknya agak yang apa? Kayaknya banyak peminat yang termasuk saya juga mau ikut kayaknya.
Ayo. Kalau sampai angkat sendiri gitu. Amin, oh amin. Tapi nanti insya Allah habis habis melaksanakan hajat kubro. Masya Allah. Ayo. Lalu jangan lupa disenggol-senggol kami, Ustaz. Eva, suaranya goiru wade. Sautukum goiru wade. Sinyalnya kayaknya. Jadi kalau sampai buka kursus, dikabarin aja kami, diinformasikan. Oh, nah, insya Allah. Yang online ya. Gitu. Ayo, insya Allah. Kalau yang offline kan kejauhan kami di Kalimantan. Ayo. Cuman kadang ya itu apa Dempuk sama pondok. Kalau pondok juga malam. Cuman ini kebetulan aja pondoknya itu ngajarnya Sabtu Ahad. Selainnya itu sore. Memang program belajar bahasa Arab itu kalau nggak setiap malam itu seminggu sekali itu, waduh, yang ada lupa lagi malah. Ayo. Nah, apalagi tanpa tatbik, tanpa praktek. Ya itu makanya. Kalau saya dulu itu ya itu nulis kosakata kemudian saya tempel di tembok. Saya dulu itu mainnya perbanyak kosakata. Baru kemudian apa hiwarnya atau percakapannya itu mengalir. Berarti kosakatanya yang sering-sering diungkapkan itu Ya. saja yang harus. Kemudian yang ungkapan pendek. Ungkapan pendek. Jadi misalnya kayak Mada kulta anifan, apa yang kamu katakan tadi? Ma kultu saya tidak ngomong apa-apa. Mada asobak, apa ya kamu kenapa, apa yang menimpamu? Asobani al-humma. Ya, ungkapan-ungkapan pendek, nah itu yang saya hafalkan dulu itu sama kosakatanya. Karena ungkapan pendek kan ungkapan jadi tidak usah mikir lagi terkait nahwu sorofnya, tinggal nanti menyesuaikan dengan keadaannya. Duh, kholas. Ayo, kholas. Baik, syukran jazilan lah husni timamikum. Mohon maaf terkait apa yang saya sampaikan mungkin eh, kurang lengkap atau mungkin ada salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Allah. Amin. Jadi apa Ustaz mau tanya untuk kedepannya kami kayak apa ya Ustaz? Nunggu informasi di kan, Ustaz Anas. Iya, ke Ustadz Anas. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan wa iyyakum jazakumullah. Tayyib. Allah maafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin. Wa iyyakum jazakumullah.